Halo Sobat Vortex, bersama gua selaku Ketua Umum Vortex Akademi Lampung Utara membagikan kisah inspirasi agar kalian terus dapat berprestasi. Kenapa gue bilang agar terus dapat berprestasi? Ya, karena menurut gua anak-anak muda usia dini di zaman Gen Z ini sulit menyalurkan kemampuan atau potensi yang mereka punya karena minimnya tempat atau fasilitas untuk menyalurkan bakat mereka. Tak hanya itu, di zaman sekarang ini mereka sudah ketergantungan sekali dengan yang namanya gadget. Baiklah, tanpa berlama-lama gue akan menceritakan kisah inspirasi berdasarkan pengalaman pribadi gue sendiri hingga gue ada di titik ini. Sebelumnya, gue mau ngasih tahu nih, umur gue masih remaja yaitu 16 tahun. Pasti kalian bertanya-tanya, anak umur 16 tahun kok bisa jadi ketua umum futsal? Sebelum gue jawab pertanyaan itu, gue mau cerita dulu tentang bagaimana Vortex Akademi Futsal Lampung Utara ini terbentuk. Berawal dari gue seorang yang hobi bermain futsal, mencoba untuk mengejar sebuah prestasi, hingga akhirnya mendapatkan inspirasi di hari ini. Vortex Akademi Futsal Lampung Utara adalah sebuah tim futsal yang gue bentuk pada bulan Mei tahun 2024 dan mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2024. Awal mula tim ini dibentuk bukanlah Vortex Akademi Futsal Lampung Utara, melainkan Fasilio Akademi Desa Kalibening Raya. Gua ngebentuk tim ini itu gak mudah, banyak banget rintangan, tantangan, mulai dari omongan orang, cacian orang, hingga orang-orang yang berusaha buat gua jatuh dalam proses pendirian tim ini. Gue ngebentuk tim ini tuh karena awalnya gue mau anak-anak di desa Kalibening Raya ini terus aktif dalam olahraga futsal dan terus dapat berprestasi ke depannya. Bermula dari anak-anak SD yang berada di Kalibening Raya hingga akhirnya banyak anak-anak SMP yang mulai bergabung bersama tim gue ini. Gue tuh berpikir awalnya kayak nggak akan bisa deh berjalan mulus, namun nyatanya Tuhan berkata lain. Ternyata gue mampu dan gue bisa hingga di titik ini. Kata Vortex sendiri gue ambil yang artinya pusaran atau hisapan yang kuat, sedangkan akademi adalah sekolah binaan, yang mana ketika dua kata itu digabungkan menjadi sekolah binaan futsal yang berputar atau berkembang sangat pesat dan kuat, hingga terciptalah Vortex Akademi Futsal Lampung Utara hingga sekarang ini. Kenapa gue harus dengan terpaksa dan berat hati merubah nama tim ini menjadi Vortex Akademi Lampung Utara? Karena yang awalnya tim ini berisikan anak-anak yang berada di kawasan desa Kalibening Raya, hingga pada akhirnya anak-anak yang berada di berbagai daerah mulai bergabung bersama kami. Hingga gue ubah menjadi cakupannya Kabupaten Lampung Utara. Pada Juli tahun 2024, gue mencoba untuk ngadain sebuah event yang gue kasih nama Valka Friendship. Karena waktu itu timnya masih Fasilio, sedangkan Valka Friendship itu adalah singkatan dari Fasilio Kalbera Turnamen Persahabatan. Gue mencoba dengan tim seadanya yang dimana anak-anaknya baru gue gabungin, baru gue bentuk, mencoba untuk menjadi tuan rumah sendiri untuk ngetes sudah sampai mana hasil latihan mereka selama ini. Tim yang baru gue bentuk 1 bulan dengan ketidakpercayaan gue bakalan bisa menang, ternyata tidak dengan sepemikiran gue. Di sini gue mau ngasih tahu, gue ngadain 2 kategori, yaitu usia 12 tahun dan usia 14 tahun. Yang alhamdulillah mereka berhasil meraih juara 1 dan 3 pada kategori usia 14 tahun, serta juara 1 dan 4 pada kategori usia 12 tahun. Tak hanya meraih juara, mereka juga meraih nominasi. Pada kategori usia 14 tahun, mereka meraih nominasi Best Keeper, Best Player, Best Pivot, Top Score, Best Coach. Dan sedangkan pada kategori usia 12 tahun, mereka meraih Best Anchor, Best Flank, Best Player. Lalu dari situ gue mengasah kembali mereka dengan didikan dan latihan hingga akhirnya pada bulan Agustus gue memutuskan untuk event di luar pada Open Turnamen Pelajar Karang Taruna Prakajaya di Desa Karangagung, Kota Bumi Selatan, dan berhasil mendapatkan juara 2 dan 3 pada kategori U15 serta juara 2 pada kategori U12.
Menurut gue ini turnamen kedua yang sangat gue sayangkan. Mengapa sangat gue sayangkan? Karena ada satu kejadian yang membuat gue sedikit agak trauma sebenarnya, namun gue harus melanjutkan perjalanan untuk terus berproses untuk anak-anak gue ke depannya, yang dimana kategori U12 ini tim gue sudah masuk di partai final perebutan juara 1. Namun dari pihak panitia mencoba untuk bekerja sama dengan tim lawan, atau tim lawan yang mencoba bekerja sama dengan panitia, karena kita sendiri sudah kalah orang dalam mungkin. Jadi ceritanya gue dikabarin pada malam hari sebelum pertandingan, dimana gue dikabarin untuk main di jam pagi di partai final, karena emang kategori U12 itu sudah di perebutan juara 1 dan 3. Gua ACC dengan permintaan dari panitia itu. Gua datang jam 10:30. Gua disuruh nunggu di bench pemain karena anak-anak gue sudah siap, sudah pemanasan, dan gue disamperin panitia untuk mohon bersabar untuk menunggu kedatangan lawan. Hingga pada akhirnya pada pukul 12.00 siang hari, gue dikabarin dengan panitia lagi bahwa panitia atau wasit sedang isoma. Bayangkan jika kemarin ketika acara itu berlangsung, padahal isoma itu hanya dilakukan pada saat azan saja, diberhentikan sementara lalu dilanjutkan kembali. Ini sudah di partai final perebutan juara 1 yang menurut gue ini menguntungkan satu belah pihak. Namun sudah tidak apa-apa, biar Allah yang membalasnya, kita terus berproses saja. Setelah event kedua itu, gue mencoba kembali ngebuat event dimana kita pertama mencetuskan Minika Vortex Academy sebagai pengganti Valka Friendship pada event pertama kami. Pada event ini, pertama kalinya Vortex menjadi judul atau tema perlombaan setelah pergantian nama tim sebelumnya. Di sini gue ngadain kategori usia 13 tahun. Dan ternyata mereka berhasil kembali meraih juara 1 umum serta meraih nominasi Best Keeper, Best Flank, Best Player, Top Score, dan Best Coach. Sampai detik ini gue masih gak menyangka tim yang baru gue dirikan, baru gue bentuk 3 bulan, sudah berhasil meraih juara pada setiap bulannya. Hal yang mustahil menurut gue, tapi ini sebuah kenyataan. Dan yang mana pada pertengahan bulan Oktober mendatang, mereka akan mengirimkan 2 perwakilan dari Vortex Academy Futsal Lampung Utara untuk berlaga di kabupaten lain yang cakupannya event ini seprovinsi Lampung. Besar harapan gue kepada mereka pada event ini ya, karena pertama kalinya mereka terjun untuk event seprovinsi. Hingga pada akhirnya gue berpikir, sepertinya yang dikembangkan tidak dalam bidang olahraga futsal saja. Dan gue akhirnya memberanikan dan percaya diri untuk membuat acara ini yang gue kasih nama 4Cats. Tak hanya acara ini saja, kita juga ada platform yaitu Vortex Academy Informasi, ada juga FTX Media, Vortex Media Entertainment, dan juga V-Shop, Vortex Shop, serta Soforce, yang artinya Sobat Vortex Lovers. Banyak yang sudah gue pertaruhkan dan gue kembangkan di futsal ini. Jika orang lain bermimpi ingin berlaga di Linus, Liga Profesional, Porprov, gue hanya bermimpi untuk membangun tim dan mengembangkan tim yang sudah gue bangun kemarin. Besar harapan gue pada episode kali ini agar kalian terinspirasi pada cerita gue kali ini. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau mencoba dan berusaha lebih baik ke depannya. Gua pamit undur diri, see you in the next episode. Semoga kalian terinspirasi dengan cerita kali ini. Dan terima kasih telah mendengarkan cerita inspirasi gua kali ini.